Bor, lu ngerasa nggak sih mobil listrik tuh dipromosiin gede-gedean banget? Katanya buat selamatin bumi dari polusi. Tapi, kok gue malah curiga? Lah, emang salahnya di mana? Emisi nol, nggak pakai bensin, nggak berisik. Keren lah. Iya, tapi lu tahu nggak? Bikin baterai mobil listrik itu nyedot sumber daya gila-gilaan, tambang litium, kobalt, sama nikel tuh merusak lingkungan juga. Bahkan ada tambang yang pakai tenaga anak-anak. Wah, serius? Gue pikir itu solusi bersih. Itu dia bro, banyak yang bilang, mobil listrik tuh cuma ganti polusinya dari knalpot ke tambang. Emisinya nggak dari mobilnya, tapi dari proses produksinya. Dan, lu pikir listriknya dari mana? Banyak negara masih pakai batu bara buat pembangkit listrik. Buset, jadi cuma pindahin masalah ya? Yoi. Dan ada teori konspirasi bilang, ini semua sebenarnya bukan soal lingkungan, tapi kontrol. Soalnya mobil listrik tuh gampang dikontrol lewat software. Pemerintah atau pabrikannya bisa ngelok, matiin dari jauh, atau bahkan batasi jarak lo. Anjir, kayak lu punya mobil, tapi sebenarnya bukan punya lu sepenuhnya. Exactly. Dan lu sadar nggak, kenapa mobil bensin mulai dilarang pelan-pelan? Bisa jadi biar industri lama mati, terus elit masuk semua ke mobil listrik, kuasai pasar, kontrol penuh, dan data pengguna sekalian dikumpulin. Wah, makin lama makin mirip HP ya. Ada GPS, ada sensor, bisa update sistem. Mobil lo jadi alat pengintai juga. Serem juga sih. Itu dia. Bahkan udah ada kasus mobil Tesla yang dimatiin dari jauh karena masalah tagihan. Kebayang nggak kalau lu nggak bisa kabur waktu darurat, cuman karena sistem nggak ngizinin lo jalan? Jadi, kita disuruh pindah ke mobil listrik bukan buat nyelamatin bumi, tapi buat masuk ke sistem baru yang dikontrol elit global. Itu salah satu teorinya. Bisa jadi kebaikan di luarnya, kontrol di dalamnya. Duh, jadi mikir ulang buat nabung beli EV. Hahaha. Ya intinya, apapun yang digembar-gemborin terlalu sempurna, biasanya ada udang di balik baterai.